bisa dipencet-pencet gitu. Orang mah jadi jijik nggak sih? Nggak selera lagi makanya macamnya kayak. SM, kalan ya. Halo, hai semuanya, nama saya Benediva, biasa dipanggil Bendiv. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang usaha usaha yang bisa dibilang struggle lah pada awalnya ya. Nama usahanya adalah, kenapa aku tunjukin kau produknya aja? Nah, ini dia. Langsung tahu kan? Wow. Siapa sih yang nggak tahu merek Silver Queen? Ini mah di setiap Alfamart, Indomart pasti ada aja terus. Ini pasti coklat yang pasti langsung sold out setiap Valentine, langsung diborong sama semuanya. Sama sedikit story time ya. Kemarin pas Valentine, aku kan ada lihat ini kotak isinya tuh 12 pieces dari kayak coklat ini, dan itu udah sold out, langsung habis. Di situ tinggal raknya sama labelnya, gak ada lagi, habis total. Jadi kok bisa sih dibilang ini usahanya dulu tuh bisa dibilang jarang orang yang minat. Ayo kita lihat perjuangan Bapak Mi Chuang dalam mempertahankan usahanya Silver Queen. Let's go. Jadi Pak Mi Chuang ini awalnya tuh datang ke Indonesia pada tahun 1940-an. Loh, Pak Mi Chuang ini dari mana? Ya, Pak Mi Chuang ini sebenarnya tuh bukan orang asli Indonesia. Bapak ini merupakan keturunan dari Tiongkok. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋，但是速度与激情就冰淇淋，速度与激情。 Jadi ya memang bukan orang asli Indonesia, dan bapak itu tinggal di Garut di Pulau Jawa. Tapi kan guys, pastinya penasaran kan kehidupan bapak ini sebelum datang ke Indonesia gimana sih? Atau masa kecil bapak ini pas masih di Tiongkok gimana ya? Ya sebenarnya ya guys, gak tahu kenapa, mungkin karena tentang privasi atau hal-hal seperti itu, tidak banyak informasi tentang masa kecil bapak ini atau sebelum bapak ini datang ke Indonesia. Di situ bapak itu berencana untuk langsung membuat suatu usaha. Keren kali ya, langsung ambis sekali, langsung buat usaha baru datang. Ya, jadi kira-kira pada tahun 1940-an itu bapak itu langsung membeli kebun kakao milik orang Belanda yang namanya tuh NV Ceres atau NV Ceres ya, nggak tahu cara pronunciation-nya, mau maaf ya. Jadi di situ bapak itu membeli perkebunannya dan mengganti namanya jadi PT Perusahaan Industri Ceres. Nah, di situ bapak itu udah mulailah dijual coklat. Mungkin dalam pemikiran bapak itu kayak, siapa sih yang nggak suka coklat kan? Pasti itu universal lah. Siapa yang nggak suka rasanya, cita rasanya? Aku bikin aja langsung lapar, serius. In any shop, in any street, in any town, in any country in the world. Jadi bapak ini buatin coklat yang batangan gitu. Tapi bapak ini langsung dapat tantangan aja, gak ada yang mau beli. Kenapa? Karena baru dijual aja langsung meleleh. Iya guys, jadi memang di sini kan memang cuacanya tuh panas ya. Jadi pas dia baru disimpanin di situ, ya dia langsung meleleh, langsung cair. Jadi orang baru mau dibawa ke kasir, lah kok udah kayak macamnya lengket-lengket, udah bisa dipencet-pencet gitu. Orang mah jadi jijik nggak sih, nggak selera lagi, makanya macamnya kayak jadi kan nggak mau beli lagi kan. Nah makanya orang justru malahan ini apaan? Gak ada yang mau minat. Dia jelas sih Pak Mi Chuang ini sama kawan-kawannya. Aduh kasihan lah ya. Tapi akhirnya Pak Mi Chuang ini dapat kayak ide gitu, kayak genius eureka moment. Jadi di situ bapak itu lagi makan kacang mete. Dia dimakan, baru dia tiba-tiba sakit giginya gitu. Keras sekali kacang ini. Nah, tapi di situ tiba-tiba dapat ide. Coba
kita gunakan sistem kayak, tahu nggak sih buatin kayak bangunan gitu. Kok tembok kan pertama kan dibuatin batu-batunya kan, baru dibuatin semen ya kan. Nah, bapak itu mikir, coba kalau misalnya batu-batunya itu kita gunakan kacang mete. Aduh, memang kreatif kali lah bapak ini ya. Nah, itulah dia, baru kita bisa liatin ini silver queen ini yang ada kacang metenya. Ini digunakan sama bapak itu supaya dia nggak meleleh, biar dia jadi solid, jadi keras ya kan, biar nggak meleleh. Nah, saat itu orang kan mulai beli lagi. Ternyata bukan cuma jadi nggak meleleh lagi, memang jadi enak banget, kayak beneran enak banget. Memang itu jadi khas, jadi ikonik dari merek Silver Queen ini. Jadi orang pun banyak beli, dari teman-temannya datang ke dia kan mulai menjilatkan, aduh pak, maaf lah ya pak, aku gak bermaksud kemarin. Pokoknya bapak itu udah sukses lah. Tapi gak berhenti di situ ceritanya guys. Ternyata hidup terus mau mencobai bapak ini ya. Nah, pada saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai program banteng. Nah, program banteng ini, jadi ini menyatakan bahwa setiap perusahaan itu minimal 70% sahamnya harus dimiliki oleh orang pribumi atau orang Indonesia asli. Gimana ya, bapak ini yang aslinya dari Tiongkok, gimana ini ya? Tapi guys, Pak Min Chee Chuang ini memang benar-benar inspirational, motivational. Bapak ini nggak menyerah, bapak ini terus ekspansi. Akhirnya ekspansi itu sampai ke Bandung, sangat luas ya guys. Jadi pada tahun 1955 itulah awalnya kesuksesan Pak Min Chee Chuang ini. Jadi guys, setelah itu pada tahun 1955 itulah benar-benar mulai naiklah kesuksesannya Pak Min Chee Chuang ini. Wait, sebentar. Aku potong dulu pembicaranya Benjir tentang bagaimana Pak Min Chee Chuang ini membangun bisnisnya, yakni coklat Silver Queen yang mendunia. Kalian tahu nggak? Nih, coklat Silver Queen kebanggaan bangsa Indonesia ini sudah meraih atau mengantongi banyak sekali penghargaan gitu. Kalian tahu tidak, coklat Silver Queen ini, aku makan dulu. Tahu tidak? Silver Queen ini mengantongi penghargaan sebagai Top Brand for Teens Index sebanyak 6 kali berturut-turut, yaitu pada tahun 2015 sampai 2020. Kece badai nggak sih, coklat buatan produk lokal Indonesia bisa mengantongi penghargaan bergengsi seperti itu. Dan yang lebih kecilnya lagi, Silver Queen ini mengantongi penghargaan Top Award kategori coklat bar se-Indonesia. Gila, keren banget gak sih? Dan juga supermarket legendaris yakni Indomaret memberikan penghargaan kepada Silver Queen sebagai coklat terlaris semenjak Indomaret berbuka. Gila, keren banget gak sih guys? Nah, di sini bapak itu mendapatkan banyak banget pesanan coklat ya, yang banyak dihidangkan kepada tamu yang datang ke konferensi Asia Afrika. Nah, ini maksudnya kayak macamnya ada sponsor gitu. Pernah nggak sih liatin yang kayak di American Idol gitu, yang mereka ada Dunkin Donutnya itu, macam kayak gitu loh. Silver Queen-nya itu muncul di situ, dihidangkan ke tamu-tamunya. Pokoknya jadi bergengsi kali ya coklatnya ya, bisa sampai ke konferensi kayak gitu. Nah, akhirnya Pak Min Chee Chuang ini pun dinamain sebagai si pembuat coklat yang enak. Saking terkenalnya, semuanya tuh kenal itu Silver Queen itu coklat yang enak, dan Pak Min Chee Chuang itulah si jenius yang membuatnya.
Jadi guys, kita sedikit konteks ya, sedikit meningkatkan kekaguman Anda sekalian terhadap Bapak Min Se-chong ini. Jadi Bapak ini itu sampai dipuji sama Presiden IR Soekarno. Serius, sampai secara personal dibilangin ini coklat enak. Bayangin ya, coklat yang kalian produksi itu dibawa under impression dari presiden itu enak. Resapi dulu, itu hebat loh ya. Jadi bapak ini memang sudah mendapat puncak kesuksesannya. Duh, pasti kayaknya udah tenang kali hidupnya. Jadi pada akhirnya bapak ini pun mewariskan usahanya itu kepada anaknya John Chwang. Nah, John Chwang ini juga membagilah tentang penguasaan usaha ini sama adiknya, namanya si Joseph Chwang. Tapi Bapak Min Se-chong ini sebenarnya nggak berhenti di situ aja. Ternyata usaha ini pun mulai ekspansi, nggak hanya di Indonesia aja. Jadi nggak mendunia aja ya guys. Ini pun udah menyebar sampai ke Filipina, Thailand, Jepang. Udah mendunia ya guys. Go internasional pokoknya. Dan tahu tidak, dari tadi kan kita membahas nih, Silver Queen itu popularitasnya semakin meninggi gara-gara dapat penghargaan, dapat award, dapat banyak sekali lah puji-pujian, bahkan dilibatkan sebagai coklat-coklat untuk pertemuan-pertemuan penting gitu kan. Gara-gara saking enak di Silver Queen ini. Tahu tidak apa salah satu kunci mengapa Silver Queen ini senantiasa terberkati sebagai coklat terlaris atau popularitasnya makin meningkat gitu kan? Salah satu penyebabnya adalah kekuatan organisasi dari pemiliknya, yakni Mi Seng-chwang, yang begitu menarik. Yakni Bapak Mi Seng-chwang ini tidak pernah melakukan PHK atau pemutusan jabatan kerja terhadap pegawainya. Bayangkan begitu baiknya Bapak Mi Seng-chwang ini mempekerjakan karyawannya di Silver Queen. Karena dia mau apa? Bapak Mi Seng-chwang ini membuka lowongan kerja untuk pegawai atau tenaga kerja lokal yang mempekerjakan dirinya di perusahaan tersebut, dan bapak ini sekiranya atau sekerjanya tidak memberikan PHK ya, kecuali mereka kalau melakukan mungkin meninggal, melakukan tindak kriminal seperti pencurian, ya itu wajar ya di PHK. Tapi ini mungkin kalau tiba-tiba bisnis down gitu, Pak Mi Seng-chwang itu tidak pernah melakukan PHK besar-besaran terhadap pegawainya. Jadi Pak Mi Seng-chwang ini selalu memberikan janji yang stabil kepada atau janji kemakmuran dan kesejahteraan kepada pegawainya dalam yang bekerja di Silver Queen tersebut. Hebat banget. Ini salah satu hal yang bisa teladani oleh kita sebagai pembaca. Dan mengenal lanjut ya, nggak seperti beberapa perusahaan lainnya. Contohnya perusahaan terkenal kayak Gojek. Mas jangan mas, wah lu gak kasih bintang 1 lu. Mas. Kayak Tokopedia, Ruang Guru. Mereka perusahaan terkenal, mereka mem-PHK ya pegawainya yang mungkin kurang bertalenta gitu, atau kurang kinerja yang kurang gitu. Jadi ini Bapak Mi Seng-chwang ini terbilang cukup baik dalam berbisnis, apalagi bisnisnya itu bisnis besar ya. Alias kayak ya mungkin itu salah satu teknik Mi Seng-chwang dalam mempertahankan bisnisnya, tapi ya mungkin itulah keindahannya Mi Seng-chwang. Dan kalian tahu nggak guys, dan kita udah bahas tentang bagaimana Mi Seng-chwang itu membangun bisnisnya gitu kan. Kalau menurut aku pribadi ya, Mi Seng-chwang ini punya caranya sendiri untuk menaklukkan pasar Silver Queen. Dia memiliki rasa yang sangat tegas, atau sangat memiliki rasa pengen berusaha, memiliki kinerja yang kayak wah gue harus kuat banget gitu, gue harus kayak ambis banget gitu untuk bangun bisnis gitu kan. Apalagi Mi Seng-chwang ini memilih perusahaannya untuk dibangun di Nusantara gitu, yang notabene di mana pada saat itu Nusantara itu masih diambang kekacauan, mungkin kekacauan ekonomi, sosial budaya, politik masih diambang di situ. Dan mengapa Mi Seng-chwang bisa melakukan hal demikian? Itu yang bisa kita mungkin lihat dari Mi Seng-chwang, yang bisa dia membuka lowongan kerja besar-besaran ya, karena proses coklatnya ini yang sangat legit banget, enak banget ya. Ekspektasi Mi Seng-chwang itu kayak coklatnya ini kayak bakalan nembus deh karena enak banget gitu. Ternyata
ada aja kendali yang dihadapi oleh Mr. Swan. Yang kalian tahu guys, kayak Silver Queen itu kan, atau aku pribadi ya, dalam salah satu konsumen penikmat Silver Queen ini, itu kayak sangat-sangat menjempol Mr. Swan dalam pembuatan coklat ini. Karena ternyata kokoanya itu nggak diimpor guys, alias kokoanya itu produk atau hasil pengolahan orang lokal. Jadi kayak udah ngebuka bisnis di lokal, udah bahan produksi juga dari lokal. Kayak sesuai apa lagi nih Pak Mr. Swan gitu kan, kayak gitu kan, kayak keren banget gitu Pak Mr. Swan ini. Dan juga Pak Mr. Swan ini juga pada dasarnya itu pengen gitu budaya lokal ataupun penghasilan lokal itu bermaju gitu kan. Jadi dia membuka dong. Tapi guys, yang aku sayangkan ya, dan aku juga suka banget gitu membahas tentang produk lokal gitu yang harusnya di up gitu biar masyarakat tahu. Kayak setiap ada acara Valentine ataupun temanku ulang tahun, atau aku pengen ngasih coklat gitu, atau aku beli dari Indomaret gitu, bareng-bareng teman gitu beli coklat gitu, kayak kami pasti, mata kami langsung tertuju ke Silver Queen gitu, gara-gara kekhasannya Silver Queen itu sangat-sangat legit gitu, maksudnya kayak enak banget gitu. Tapi guys, kalau aku bisa aku kasih ke orang tua, ke adik-adik, ke teman-teman, ke abang kakak gitu, kayak mereka bilang ini coklatnya enak banget gitu. Tapi waktu aku tanya, ini yang buat siapa sih gitu kan, mereka kebanyakan nggak tahu gitu siapa sebenarnya pembuatnya ini. Dan juga mereka berpikiran bahwasanya coklat ini dari Inggris gara-gara Silver vs Queen Elizabeth mungkin ya. Kayak orang kira ini brand dari Prancis, brand dari Inggris. Enggak guys, ini brand dari Indonesia, alias produk lokal yang mendunia yang bisa mengalahkan pasar. Yang terbukti sih menurut aku. Kayak setiap kali kita beli coklat nih di supermarket, pasti kita kalau dihadapkan dengan berbagai pilihan kayak Silver Queen atau Cadbury atau Delphi atau Baron, pasti kita lebih memilih Silver Queen. Aku bisa jamin itu karena keenakan Silver Queen itu udah terjamin. Dan menurut aku pribadi, coklat Silver Queen adalah salah satu coklat yang up to date dan cocok banget untuk anak-anak milenial. Kayak kalau Valentine nih, apalagi waktu hari-hari yang dimana coklat itu sangat laku gitu, kayak Valentine itu sangat laku coklat. Silver Queen itu menurut aku melakukan teknik marketing yang sangat bagus ya, kayak membuat coklat 1 kilo gitu kan, ini tuh besar banget kan 1 kilo gitu. Terus juga mengeluarkan varian-varian yang Gen Z atau Gen Z banget gitu, kayak varian matcha, raspberry, white chocolate. Bahkan temanku ini suka banget gitu makan yang raspberry gitu, karena saking enaknya Silver Queen ini kayak gitu, kayak merusak pasar untuk produk asing masuk gitu kan, masih melekat gitu. Jadi itu yang aku suka dari Silver Queen ini, udah pemiliknya bagus, coklatnya apalagi bagus, variatif, inovatif, kreatif. Jadi ini sangat bangga banget, alias Mr. Swan bisa mengkoordinasi atau bisa memanajemen pegawainya, apalagi perusahaannya, dalam memproduksi coklat yang sangat-sangat variatif tersebut. Ditambah lagi, contohnya ya, kalian kan suka banget makan coklat ya kan, pasti kan obses kan dengan Silver Queen. Dan menurut aku, itu salah satu teknik marketing Silver Queen. But I don't care, yang penting aku bisa menemukan Silver Queen yang sangat enak. Anyway, kita dengar lagi yuk penjelasan Bendiv tentang kelanjutan Silver Queen, karena aku udah bahas tentang bagaimana respon masyarakat, apa yang bisa teladani, dan apa aja yang pelagaran oleh Silver Queen. Tadi udah dengar kan? Keren banget kan? Oke ya, bye. Aku mau ketemu Bendiv. Jadi sebenarnya bapak ini tuh memang berasal dari Tiongkok, tapi bisa dilihat dari abisnya, dari paling awal ya, dari di cerita yang paling awal itu bapak itu baru datang langsung bekerja keras untuk mendirikan usahanya. Dan memang bukannya mulus-mulus sekali ya juga jalannya, memang banyak tantangannya bapak itu lalui, tapi bapak itu tetap bekerja keras, tetap mempertahankan, dan akhirnya lihatlah, siapa sih yang nggak suka, yang nggak kenal sama Silver Queen ini. Ini udah mau kemakan aja. Oke guys, see you next time.
I do.